Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Aditya Nugraha. Saya dari kelompok Hukum Pacaran dan Pergaulan Bebas ingin menjelaskan sedikit tentang materi saya. Kali ini saya akan menjelaskan dengan beberapa rumusan masalahnya, yaitu apakah yang dimaksud dengan pacaran, kemudian apakah yang dimaksud pergaulan bebas, kemudian bagaimana konsep Islam mengatur hubungan antara lawan jenis. Nah, di sini kita langsung masuk pembahasan. Pacaran adalah suatu proses saling mengenal antara dua insan manusia, di mana pada umumnya berada dalam tahapan mencari kecocokan dalam menuju kehidupan berkeluarga yang sering kita kenal dengan pernikahan. Nah, pacaran ini adalah proses pendekatan antara laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya, yang dimana sebenarnya itu dilarang oleh agama ketika tidak menggunakan cara yang tepat ataupun cara yang sebenarnya diperbolehkan dalam Islam. Kemudian karena di surat-surat juga banyak hukum pacaran ataupun mendekati lawan jenis tanpa ada syariat Islamnya. Contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan mungkar. Tetapi di sini perbuatan keji dan buruk sama aja juga. Kemudian ada di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Nah, jadinya proses pendekatan itu yang bagus itu kita datang ke rumahnya, ketemu orang tuanya, nyatakan niat baik ingin melanjutkan jenjang yang ke atasnya, yaitu pernikahan. Jadi kalau misalnya pacaran yang keluar-keluar, makan bareng, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, di sini lalu bagaimana cara kita kalau kita suka sama seseorang? Ya caranya ya begitu, kita datangi rumah orang tuanya. Kita jangan pernah mengajak dia pergi keluar ataupun semisal makan bareng atau jalan-jalan bareng, itu jangan ya. Karena di situ adalah proses pendekatan, proses awal zina itu muncul. Kemudian pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas adalah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Islam telah mengatur bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada orang-orang laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, di sini maksudnya hendaklah mereka menahan pandangannya. Seseorang yang beriman seharusnya dia harus kuat menahan pandangannya. Kemudian menahan pandangannya ke lawan jenis. Ketika dia memandang yang sesuatu yang ada syahwatnya, di situ harus kita hindari. Kemudian memelihara kemaluannya. Pergaulan bebas identik dengan perkataan ataupun istilah dari berhubungan tanpa adanya syariat Islam yang halal. Ibaratnya tanpa pernikahan, di luar pernikahan mereka berbuat perbuatan tercela tersebut. Kemudian tadi di atas dijelaskan bahwa pacaran merupakan satu konsep yang sama dengan pergaulan bebas. Dari sumber di atas kita telah mengetahui bahwa pergaulan bebas tidak mengenal batas pergaulan. Para remaja saling bercengkerama, maksudnya itu ya gurau-gurau bareng, jadinya mereka nyaman. Disitulah awal mula pergaulan bebas tersebut. Bercampur baur dengan lawan jenis, akibatnya mudah ditelusuri. Nah, disitulah proses awalnya tadi tuh, proses awal terjadinya pergaulan bebas.
Kemudian kita masuk ke apa sih yang penyebab terjadinya pergaulan bebas. Di sini dijelaskan bahwa ada karena taraf pendidikan keluarga yang rendah. Maksudnya orang tua tidak terlalu mengawasi anak-anaknya, tidak memberikan hal yang positif. Jadinya anak-anak keluyuran main keluar. Disitulah jadinya anak-anak bisa terjadinya pergaulan bebas pada anak. Keluarga yang tidak harmonis, anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis ataupun broken home, lebih besar peluangnya mereka terjadinya pergaulan bebas pada mereka, karena mereka tidak ada yang mengatur dari kedua orang tua. Kemudian keadaan ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, lingkungan yang kurang baik, kurangnya kesadaran remaja, penyalahgunaan internet. Internet inilah yang awal mula juga bagaimana pergaulan bebas itu bisa terjadi. Negara suatu manusia, dua orang manusia itu berkenal biasanya lewat media sosial dulu awalnya. Ini contoh pergaulan bebas, contohnya seks bebas, narkoba, kehidupan malam, alkohol, tawuran, rokok. Nah, begitu kesimpulan yang menurut saya lebih baik kita hindari pacaran ataupun mendekati lawan jenis. Islam tuh tidak mengharamkan cinta, tetapi mengarahkan cinta agar berjalan pada koridornya. Kalau suka, yang ngomong ke orang tuanya, bicara baik-baik, saya ingin menikahi anak bapak ataupun anak ibu. Jangan pernah ngajak keluar. Pokoknya kalau kita belum siap secara mental dan finansial, lebih baik kita jangan mencoba-coba mendekati seseorang. Kecuali kalau kita sudah mempunyai mental yang cukup, ilmu yang cukup, kemudian finansial pasca nikah kita sudah bisa kita penuhi, kita boleh mendekati mereka dengan cara yang baik, yaitu datang ke rumah orang tuanya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila adanya kesalahan kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.